bersama pendengar. Selamat siang para hadirin, pendengar dan pemirsa RRI sekalian yang saya muliakan. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nias Barat dan Bapak Ketua dan anggota KPU Kabupaten Nias Barat. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini Selasa tanggal 17 November 2020 kita mengadakan debat publik kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat yang pertama dengan tema debat meningkatkan kesejahteraan dan memajukan pembangunan daerah. Sebelum debat ini dimulai, saya akan membacakan aturan debat. Bapak pasangan calon peserta debat publik pemilihan kepala daerah Nias Barat dan para pendukungnya yang saya hormati. Untuk pelaksanaan debat kali ini ada aturan debat yang harus kita sepakati bersama. Aturan debat tersebut adalah kandidat pasangan calon menyampaikan pertanyaan, jawaban, sanggahan setelah dipersilahkan oleh moderator. Jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang ditentukan ditandai dengan bunyi bel atau alarm. Perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama pasangan calon. Moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis dan atau keluar dari tema debat, visi misi dan program pasangan calon. Jawaban harus sesuai dengan tema, fokus dan tidak melebar. Dilarang menyerang persoalan pribadi pasangan calon lainnya di luar tema yang ditetapkan. Pertanyaan kandidat dibatasi seputar visi, misi dan program yang berkaitan dengan tema debat. Kandidat diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain. Kandidat diperkenankan membawa alat tulis, catatan dan data yang diperlukan. Kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat lain maupun pendukung. Untuk pendukung, dilarang mengganggu atau menimbulkan kegaduhan selama debat berlangsung. Ada sanksi bagi yang melakukan akan dikeluarkan dari ruangan debat. Dilarang memprovokasi pendukung pasangan calon lainnya dan tepuk tangan hanya boleh dilakukan di awal sesi dan menjelang akhir sesi kecuali diminta oleh pihak penyelenggara. Dilarang membawa benda-benda berbahaya. Tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. Panitia berhak mengingatkan dan memberi tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Segala bentuk protes dan keberatan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias Barat. Dilarang melakukan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung. Demikianlah aturan debat yang telah disepakati. Harapannya semua pasangan calon mengikuti aturan agar pelaksanaan debat dapat berlangsung dengan baik. Hadirin, pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, kita mulai debat kita. Acara debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari 6 segmen. Kita awali dengan segmen pertama. Segmen pertama adalah pemaparan visi dan misi oleh pasangan calon terkait dengan tema debat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Pelaksanaan debat diawali dengan pemaparan visi misi setiap pasangan calon. Harapan saya agar setiap pasangan calon dapat menyampaikan visi dan misi dengan jelas dan sistematis. Waktu yang disediakan 5 menit. Untuk itu saya minta kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misinya. Silakan mengambil tempat. Pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan.
Waktunya 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih yang saya hormati seluruh komisioner KPU yang hadir pada ruangan ini, Bawaslu dan pasangan nomor 2, dan yang saya hormati dan saya hargai seluruh pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, dan yang saya hormati para panelis, dan yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan seluruh masyarakat saya Kabupaten Nias Barat dimanapun Anda berada. Dalam hal ini kami akan menyampaikan visi misi kami pasangan nomor 1 Henoki Era-Era. Sebelum saya sampaikan visi misi kami, saya beritahukan bahwa Nias Barat ini adalah masih daerah terbelakang, bahkan seluruh Kepulauan Nias. Maka untuk itu, apa yang kami susun dalam visi misi kami ialah yang dibutuhkan Nias Barat pada saat ini. Ibarat atau umpama landasan pacu pesawat Nias Barat ini, kalau belum siap landasan pesawat, maka pesawatnya sulit untuk take off. Maka itu yang kami benahi, Henoki Era-Era, mana yang belum siap itu yang kami lakukan dalam kepemimpinan kami ke depan. Nias Barat bersih, unggul dan maju, bersih dari KKN, tanpa niat daripada pimpinan daerah, apalagi kepala daerah menghapus KKN, maka daerah itu akan amburadul. Maka kami bersihkan mulai dari diri kami sendiri maupun kepada seluruh para pegawai kami, unggul dalam pelayanan. Semua pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat kami hadir, Henoki Era-Era menjawab untuk itu. Dan berikut adalah maju di bidang perekonomian dan pembangunan. Apa yang saya katakan tadi, itu yang kami lakukan Henoki Era-Era untuk membangun Nias Barat ini. Maka untuk itu saya teruskan kepada pasangan saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan. Terima kasih. Sebagai penjabaran dari visi yang sudah disampaikan tadi, kami sudah menyusun misi. Pertama, membangun sistem manajemen pemerintahan yang baik, kemudian profesional, transparan, dan bersih dari KKN. Kemudian meningkatkan efektivitas, efisiensi, pengelolaan anggaran, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan di semua sektor. Kemudian mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis agrominawisata, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kemudian meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, dan sarana kesehatan. Inilah yang terkait dengan visi misi yang relevan dengan tema saat ini. Terkait dengan hal tersebut, ada program pembangunan yang kami sudah susun. Pertama, membangun sistem manajemen pemerintahan yang berbasis e-government dan teknologi informasi. Kedua, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, gedung sekolah, maupun sarana kesehatan. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif. Kemudian meningkatkan pembangunan di bidang pengelolaan air minum, kemudian pembangunan tempat pembuangan sampah, pembangunan jaringan fasilitas internet, pembangunan alun-alun kabupaten, dan sarana olahraga. Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kami akan mengusahakan dan memaksimalkan
memberikan bantuan kepada semua kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perikanan, kelompok peternak berupa bibit, benih, pupuk secara gratis. Kemudian kami juga mendorong terwujudnya pengusaha mikro dan ekonomi dan Waktunya koperasi. selesai. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 1 untuk duduk. Selanjutnya saya minta kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memaparkan visi dan misinya. Kepada pasangan calon nomor urut 2 silakan mengambil tempat. Waktunya 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Ketua dan anggota Komisioner KPU, Bawaslu, Forkompida, moderator panelis, dan sahabat kami juga pasangan 02, ulangi pasangan 01, dan seluruh pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, dan terlebih-lebih dan teristimewa kepada seluruh masyarakat Nias Barat yang kami cintai. Saya Eli Yunus Warubu SPT MSI, calon Bupati Kabupaten Nias Barat. Saya Mereko Sebuah Sarjana Hukum, calon Wakil Bupati Nias Barat. Nomor urut 2, populer di masyarakat disebut Elmar. Yahu! Yahu! Baik Bapak Ibu, visi misi kami yang kami miliki, yang sudah kami susun. Pertama, bagaimana Nias Barat ini bisa bangkit, inovatif, dan sejahtera. Telah kami rumuskan beberapa langkah-langkah strategis berdasarkan isu-isu strategis daerah, sehingga kami rumuskan di dalam beberapa prioritas program-program strategis. Yang pertama di bidang ekonomi, yaitu 1 komoditi 1 desa, di dalam singkatan SKSD. Tentu di dalam pelaksanaan ini kami akan melakukan yang pertama, pembukaan lahan dengan didukung pengadaan 1 unit eksavator setiap kecamatan, dengan pemberian benih, pupuk pestisida gratis kepada seluruh kelompok tani, dengan didampingin oleh seluruh tenaga penyuluh lapangan. Yang kedua, 1 kandang 1 desa. 1 kandang 1 desa, tentu kita lakukan 1 desa 1 kandang pembibitan. Tentu di dalamnya ini didampingin oleh penyuluh pertanian lapangan. Yang kedua adalah masalah kelautan. Kelautan kita akan melakukan optimalisasi potensi laut kita. 1, pemberdayaan para nelayan, peningkatan kapasitas. Yang kedua, pengadaan sarana prasarana untuk kelompok nelayan dengan didampingin oleh penyuluh pertanian lapangan. Yang ketiga, masalah pariwisata. Kita punya potensi 12 desa yang ada di pulau. Tentu kita juga berharap setiap 1 desa 1 objek wisata, sehingga ke depan Nias Barat memiliki 12 objek wisata. Yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur kita ini yang utama adalah 1, terkait dengan pembangunan akses jalan dari Nias Barat menuju Bandara Binaka. Yang kedua adalah membuka akses yang menghubungkan antar kabupaten yang selama ini terisolir. Itu aja yang bisa kami sampaikan dan kami teruskan kepada wakil. Bidang kesehatan, untuk mewujudkan memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan, maka seluruh puskesmas yang ada akan kita tingkatkan statusnya menjadi rawat inap dengan merekrut 3 orang dokter umum setiap puskesmas, sehingga terjadilah pelayanan 1 kali 24 jam, dengan kita menyediakan ambulans 1 kali 24 jam dengan menggunakan sistem on-call. Masalah bidang pendidikan akan segera kita konsolidasi tenaga-tenaga pengajar sesuai dengan tipe sekolah yang ada di Kabupaten Nias Barat, serta sekolah gratis di tingkat SD dan SMP sesuai dengan kewenangan daerah. Dan bagi putra-putri kita terbaik, baik dari SD, SMP, SLTA maupun mahasiswa yang berprestasi, akan pemerintah daerah
beasiswa kepada mereka putra-putri terbaik, serta menyediakan sekolah unggul di tingkat kabupaten dan kelas-kelas unggulan di setiap kecamatan. Bidang sosial, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada setiap warganya, maka setiap warga yang meninggal dunia akan memberikan santunan seharga 1 peti jenazah disertai dengan pemberian akte kematian. Serta semua rumah-rumah kumuh yang ada di desa yang tidak layak huni, maka pemerintah daerah akan melakukan untuk pembedahan. Selanjutnya ditutup oleh Bapak Bupati. Untuk infrastruktur, dan ini kerinduan masyarakat Nias Barat, pembangunan air bersih. Kami jamin apabila kami dipercayakan masyarakat, kami jamin 2 tahun sudah menetes air bersih di Kabupaten Nias Barat. Ya Om, ya Om. Terima kasih. Silakan mengambil tempat kembali pasangan calon nomor 2. Silakan mengambil tempat. Demikianlah segmen pertama telah selesai. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, kita lanjutkan ke segmen kedua. Segmen kedua adalah pendalaman visi misi dan program pasangan calon untuk tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Penajaman visi misi melalui pertanyaan panelis yang akan disampaikan oleh moderator. Kemudian jawaban dari pasangan calon ditanggapi oleh pasangan calon lainnya. Pada segmen ini setiap pasangan calon akan mendapat pertanyaan dari moderator. Untuk itu setiap pasangan calon itu dapat mengingat atau mencatat pertanyaan panelis dan diberikan waktu 2,5 menit untuk menjawabnya. Giliran pertama, pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, salah satu poin dalam visi Anda adalah Nias Barat bangkit, inovatif, dan sejahtera. Sejahtera dijelaskan dengan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, adil, damai, dan makmur. Kondisi ini masih jauh dari harapan karena kemiskinan yang merata dengan rasio Gini 0,29. Pendidikan rendah dengan rata-rata lama sekolah 6,14 tahun atau setara SD. Bagaimana Anda mewujudkan visi ini dengan berpijak pada kondisi real masyarakat Nias Barat tersebut? Silakan dijawab. Waktunya 2,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi dengan visi kita, Nias Barat bangkit, inovatif, dan sejahtera. Tentu dalam mengukur kesejahteraan ada beberapa indikator yang harus dicapai. Salah satu indikatornya itu adalah bagaimana masyarakat yang memiliki tingkat kemiskinan saat ini, yang dimana posisi kita saat ini kurang lebih 29% lebih masyarakat kita Nias Barat ini berada di bawah garis kemiskinan. Dan ini juga tergambarkan dengan indeks pembangunan manusia kita saat ini berada pada posisi yang paling bawah. Maka itulah dasar kami bahwa Nias Barat ini harus bangkit, memiliki semangat baru untuk berubah di masa yang akan datang ke arah yang lebih baik. Tentu ketertinggalan yang ada di wilayah Kabupaten Nias Barat ini tidak bisa kita kejar kalau tidak ada sebuah inovasi yang harus kita lakukan untuk mencapai loncatan-loncatan menuju ke arah yang lebih sejahtera. Tentu dalam hal ini kami telah membuat sebuah program yang menurut hemat kami bisa mampu mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Nias Barat dengan program 1 komoditi 1 desa, 1 kandang 1 desa. Memang awal ini pemerintah harus mendorong masyarakat, terutama di dalam pembukaan lahan yang saat ini masyarakat kita di wilayah Kabupaten Nias Barat
terkendala masalah ekonomi karena penghasilan utama hanya berada di sektor perkebunan. Harga karet saat ini sangat rendah. Ekonomi masyarakat juga memiliki penghasilan yang rendah. Untuk itu melalui program Satu Kandang Satu Desa yang selama ini masyarakat hanya menggunakan sebagai sampingan, pendapatan sampingan, sekarang kita rubah menjadi pendapatan utama di tingkat masyarakat. Begitu potensi kelautan kita juga sangat besar potensinya, namun sampai hari ini belum kita kelola dengan baik. Dan begitu juga pendidikan kita, kesehatan kita melalui program kami dengan pelayanan 24 jam, masyarakat itu bisa tidak sakit. Pendidikan juga untuk memberi motivasi pemerataan mutu yang saat ini memang sekolah gratis sudah tujuan kita bersama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemberian beasiswa kepada seluruh masyarakat dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia kita. Ya Om! Ya Om! Baik, terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapinya. Waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Menanggapi apa yang disampaikan paslon nomor 2, kami menyampaikan dan mengingatkan bahwa desa di Nesbati ini masih desa swadaya, masih jauh dari harapan untuk menuju kesejahteraan seperti yang disampaikan. Jadi kami mengingatkan bahwa tanpa ada efisiensi anggaran, tanpa ada peningkatan PAD, mustahil bisa diwujudkan dalam tempo 3,5 tahun ini masa jabatan bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, barangkali kami mengingatkan bahwa visi misi yang bisa dicapai, kalau misalnya hanya menuju kesejahteraan mungkin, tapi kalau dikatakan sejahtera, kota-kota besar saja belum bisa menjamin warganya untuk sejahtera. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Yang dituntut untuk mewujudkan visi misi adalah hati nurani, komitmen diri para calon, dan itu adalah jangan kita buai masyarakat untuk janji-janji yang tidak benar, yang tidak bisa kita tepati, tapi hati nurani kita yang bicara untuk itu. Maka kami agar ragu dengan program saudara-saudara ini, semua yang diinginkan ada semua. Mari kita jujur bicara dengan masyarakat kita. Kami harapkan. Terima kasih. Ya Om. Terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 mengklarifikasi pertanyaan pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Kita di Kabupaten Nias Barat yang disampaikan tadi bahwa itu tidak masuk akal program yang kami ciptakan. Tetapi kami menyampaikan di sini bahwa jawaban satu-satunya untuk masyarakat Nias Barat saat ini untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang ada, program kami yaitu satu komoditi satu desa, satu kandang satu desa. Karena dari dulu inilah yang menjadi sumber mata pencaharian kita. Tidak mungkin kita sejahtera Bapak Ibu kalau pendapatan juga masih minim. Dalam rangka peningkatan pendapatan, dalam rangka peningkatan juga masalah kesehatan, masalah pendidikan. Kesejahteraan nanti bisa kita ukur dari mana? Bukan dalam berarti kita sama dengan kota Jakarta, tetapi ada kenaikan indeks pembangunan manusia kita yang saat ini berada kita di ranking 33 di Sumatera Utara. Nanti cara mengukurnya itu kita ukur berapa tingkatan kita bisa naik di akhir masa jabatan 3,5 tahun. Itulah ukuran kami kesejahteraan yang kami sampaikan, bukan seperti yang Bapak bayangkan bahwa Nias Barat ini adalah kota metropolitan. Untuk itu, beberapa program-program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dalam penentasan kemiskinan sesuai dengan potensi daerah dan isu-isu juga strategis daerah. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan air bersih, termasuk di dalamnya adalah pembangunan sanitasi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana juga masalah pertumbuhan penduduk, bagaimana juga dengan laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk kita di wilayah Kabupaten Nias Barat. Bagaimana dengan pendapatan bruto Kabupaten
Nias Barat. Pendapatan per kapita kita, tentu kalau ini bisa naik, maka kesejahteraan itu sudah mulai muncul. Ada perubahan dari sekarang, dari sebelumnya, dan di masa yang akan datang nanti. Pada saat dipercayakan Eli Yunus Parubu dan Mareko Jebua menjadi pimpinan Kabupaten Nias Barat. Untuk itu kami minta kepada semua masyarakat, sesungguhnya dari pertanyaan saudara kami dari Paslon 1, kita ini mau mencalonkan diri, hilangkan rasa ragu-ragu. Kalau Paslon Elmar sudah yakin apa visi misi ini dapat kami laksanakan bersama-sama dengan rakyat Nias Barat. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Giliran berikutnya pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, indeks pembangunan manusia Kabupaten Nias Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 61,4 atau menempati posisi peringkat nomor 33 paling bawah di Provinsi Sumatera Utara, di bawah Nias Utara, Nias, dan Nias Selatan. Peringkat IPM yang sangat rendah tersebut menyiratkan tidak adanya dampak miliaran APBD setiap tahunnya bagi perbaikan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita masyarakat di kabupaten ini. Pertanyaannya, apa langkah nyata yang Anda lakukan untuk meningkatkan IPM tersebut terkait dengan visi Anda dalam mewujudkan Kabupaten Nias Barat di bidang ekonomi dan pembangunan? Ya, terima kasih. Sebentar. Waktunya 2,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan kesehatan, sebelumnya kami sudah sampaikan 1 tahun sebelumnya, ambulans gratis, kemudian puskesmas, rawat inap juga. Saya yakin dan percaya paslon nomor 2 juga ikut-ikutan juga, nggak apa-apa. Kemudian kami juga akan mendirikan atau membentuk sekolah unggulan plus. Kemudian akan memberikan beasiswa kepada S1, S2, S3 secara adil. Kalau selama ini pembagian beasiswa kepada anak ketua DPRD, kepada kepala inspektorat, kepada keluarga bupati, ke depan pemberian beasiswa diberikan kepada keluarga miskin, bukan kepada keluarga bupati, wakil bupati, ketua DPRD. Kemudian kami akan juga meningkatkan daya beli masyarakat melalui memberikan dukungan kepada para petani, kelompok peternak, kelompok nelayan, kelompok perikanan, sehingga dengan demikian pendapatan mereka bisa meningkat sehingga IPM ke depan bisa naik. Demikian. Kami teruskan. Saudara penalis, beberapa uraian tadi sudah disampaikan oleh pasangan saya, dan beberapa langkah kami, ya kami jujur katakan bahwa beberapa visi misi kami yang bersentuhan yang langsung kepada masyarakat, ya sudah diadopsi. Itu tidak apa-apa bagi kita, demi kebaikan, demi masyarakat Nias Barat. Biar difotokopi, nggak apa-apa bagi Henoki era-era. Seperti yang disampaikan tadi, ambulans gratis itu 24 jam, PDAM dan lain sebagainya. Itu ambulans gratis 8 kecamatan dan 2 rumah sakit yang ada di Kabupaten Nias Barat ini, rumah sakit pertama dan klinik Karolus, harus kita berikan kepada mereka karena pelayanan mereka adalah untuk masyarakat Nias Barat. Soguna Bajato, itu yang dilakukan oleh pasangan nomor 1 Henoki era-era. Maka untuk itu visi misi yang penting adalah komitmen diri untuk masyarakat, dan kami siap untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapinya. Waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. saya merasa aneh dengan pasangan 01. Katanya kami mengadopsi visi misi mereka. Kami sejak mendaftar di partai yang pertama buka PDIP sampai hari ini kami konsisten dengan visi misi kami. Nias Barat bangkit, inovatif dan sejahtera.
Coba nanti dilihat, ada beberapa ketua-ketua partai di sini, termasuk juga Partai Hanura, ketua DPC pada saat itu. Coba lihat visi misi yang kami sampaikan, ada berubah atau tidak. Nanti bisa Bapak lihat itemnya, termasuk pelayanan kesehatan 24 jam, ambulans gratis. Itu juga adalah berdasarkan isu-isu strategis daerah yang kami lihat dan kami analisa, itulah yang kami jawab. Dari yang disampaikan tadi Pak 01, secara umum ya dia sampaikan, tetapi kalau kita bicara per sektor, per bidang, harusnya mampu loh pasangan 01 ini uraikan dengan baik. Jangan hanya berpikir sekolah itu apa yang menjadi masalah hari ini, jawabannya apa. Dan di dalamnya juga pada saat itu pemerintahan itu ada di sana Pak Wakil Bupati yang bisa melihat apa yang menjadi potensi persoalan di sana. Kenapa tidak dijawab? Kenapa hari ini bahwa kami disampaikan mengadopsi visi misi Bapak Ibu? Kami sampaikan kepada masyarakat itu hoax. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 mengklarifikasi pertanyaan pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan menjawabnya. Waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya juga apa visi misi saudara dan apa tanggapan saudara. Saya hanya ketawa geli. Memang benar, saya ajak, mari kita jujur bicara kepada masyarakat kita saat ini. Setinggi langit pun visi misi, kalau tidak dari hati nurani, kalau tidak punya komitmen, maka mustahil bisa terlaksana. Maka untuk itu masyarakat kami yakin dan percaya apa yang kami sampaikan, apa yang telah diadopsi tadi sejak kami menyusun visi misi kami ini, pelayanan. Makanya dalam visi misi kami Pak Penaris unggul dalam pelayanan. Dan bukan hanya itu lagi, kami akan mendata kembali siapa masyarakat kami yang belum kena bantuan-bantuan seperti Rastra misalnya, Raskin namanya dulu. Kami Henoki Raera mendata ulang itu siapa-siapa yang tidak menerima, karena kami lihat di beberapa daerah ada yang wajar menerima, malah tidak ada namanya di sini, di situ di catatan di penerima bantuan. Dan Henoki Raera hadir untuk itu. Saudara Eliunus, saya jujur bicara kepada saudara, masalah eksavator, ide saya itu dulu saudara di rumah saya, mungkin lupa saudara, ketika kita masih akrab, ya itu anggota saya ini dulu, anggota saya bilang kalau ke depan Pak Eliunus saya maju sebagai calon bupati, kita adakan eksavator di 8 kecamatan. Tapi ada program kami eksavator itu kami tidak tempatkan di kecamatan karena bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kami tempatkan di kabupaten yang mengelola eksavator itu, bukan di kecamatan. Tapi dari masyarakat kami juga banyak yang mengatakan yang telah sampai kepada kami, bukan hanya di 8 kecamatan Pak Wabub, yang sebelah katakan setiap desa. Saya bilang berdoalah untuk mereka supaya mereka sadar atas ucapan yang tidak benar, agar mereka betul-betul visi misi yang mereka sampaikan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Maka kami hadir untuk memenuhi, untuk membereskan ibarat pesawat tadi, landasan pesawat, mana yang kurang beres itu yang kami bereskan. Henoki Raera, terima kasih. Terima kasih. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah segmen 2 telah selesai. Selanjutnya kita jeda dan kepada setiap pasangan calon untuk istirahat. Pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah segmen 2 telah selesai. Kita masuk ke segmen ketiga. Sebelum segmen ketiga dimulai, saya ingatkan kembali kepada seluruh hadirin agar tidak meneriakkan yel-yel ataupun tepuk tangan selama proses debat, kecuali saya minta untuk tepuk tangan. Segmen 3
pendalaman visi, misi, dan program pasangan calon untuk tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Pada segmen ini, pertanyaan yang disusun panelis diambil oleh pasangan calon dari fishball, kemudian dibacakan oleh moderator. Jawaban dari pasangan calon akan ditanggapi oleh pasangan calon lainnya. Giliran pertama kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan ambil pertanyaan dari fishball dan serahkan kepada saya. Pertanyaannya adalah, persentase penduduk miskin yang cukup besar yaitu 22,08 pada tahun 2019 mengakibatkan arus migrasi keluar daerah cukup besar sehubungan dengan kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan kerja yang rendah. Hal ini berakibat juga terhadap tingkat pertumbuhan penduduk Nias Barat yang rendah, yakni 0,60 tahun 2019. Penduduk yang pindah ini merupakan tenaga kerja yang produktif dan diharapkan menjadi mitra pemerintah untuk membangun Nias Barat. Apa program konkret dan terukur yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah keluarnya tenaga kerja produktif dan masalah kemiskinan di Kabupaten Nias Barat? Waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Ini adalah sebuah tantangan daerah di Kabupaten Nias Barat. Masalahnya di mana? Ada satu. Persoalannya adalah masalah ekonomi. Sehingga karena mereka memiliki pendapatan 625.000 lebih dalam 1 tahun, itu belum bisa layak hidup kalau bisa bertahan hidup di Kabupaten Nias Barat. Itulah alasan mereka. Maka kami di sini memprogramkan di bidang ekonomi ada 3 tadi kami ulangi. SKSD ini akan yakin kami bahwa kalau ini berhasil, seluruh putra putri Kabupaten Nias Barat yang telah keluar daerah kembali ke daerah Kabupaten Nias Barat dengan melakukan beberapa penguatan kelembagaan, BUMD, koperasi, BUMDes di tingkat desa, dan terlebih-lebih kita ini harus lahan sudah banyak, sudah ada di Kabupaten Nias Barat, tetapi tidak dikelola dengan baik karena masyarakat kurang pengetahuan, kurang modal kerja. Maka disitulah hadir pemerintah memberi solusi dan menjawab melalui program Eli Yunus Parubu dan Mareko Jebua. 1 komoditi 1 desa, 1 kandang 1 desa, penguatan di dalam bidang kelautan dan perikanan. Kita buka lagi tenaga kerja di bidang pariwisata, sehingga seluruh nanti putra putri kita kembali ke daerah karena mereka memiliki lapangan pekerjaan. Ada yang tambah? Itulah yang menjadi beberapa program penting kita, membangun masyarakat Nias Barat ini. Setiap desa memiliki namanya 1 produk unggulan. Tentu di sana setelah itu kita buat, kita kerjakan dengan penguatan kelembagaan yang ada. Kami memiliki keyakinan besar bahwa seluruh nanti putra putri kita ini tamat sekolah tidak perlu lagi merantau keluar daerah karena tersedia lapangan pekerjaan. Kita sayangkan saat ini memang hampir hanya 1 lapangan pekerjaan yang dibuka di Nias Barat adalah PTT. Ke depan selain PTT kita tambah lagi yang bekerja sebagai di BUMD, BUMDes, koperasi, dan lahan kita buka, kita ciptakan mereka sebagai pengusaha-pengusaha muda. Untuk itu, itulah program konkret bagi kami sehingga tingkat kemiskinan depan selesai. Ya Om. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapinya. Waktunya 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Paslon nomor 1, selama ini selalu dibangga-banggakan 1 desa 1 kandang.
Padahal pada saat ternak babi meninggal, pada mati ternak babi di seluruh pelosok Kabupaten Nias Barat, satu pun tidak ada pernyataan Bapak selaku sarjana peternakan. Satu pun tidak ada pernyataan Bapak Eli Yunus pada saat mati semua ternak babi. Bagaimana solusinya? Bagaimana mengatasinya? Sementara Bapak saja saat ini mengatakan satu kandang, satu desa. Sementara saat ini saja pada mati ternak semua. Bagaimana bisa terwujud? Bagaimana masyarakat bisa yakin akan hal tersebut? Satu pernyataan saja, apa masalahnya? Bagaimana solusinya? Tidak pernah Bapak sampaikan selama ini. Padahal Bapak sarjana peternak, malah lebih banyak turun ke sawah pada saat panen, bukan pada saat menanam. Sehingga saya merasakan dan kami merasakan bahwa apa yang Bapak sampaikan ini tidak tepat. Oleh karena itu kepada masyarakat, jangan sesekali jangan sesekali percaya apa yang disampaikan kalau tidak relevan, dan perhatikan bagaimana pengalaman selama ini. Baik, seterusnya ya saya ketawa heran ini. Satu kandang itu lagi dikasih PTT. Ya, ada apa ini PTT apa? PTT kita lebih 2000 orang sekarang. Waktunya Terima kasih. habis. Ya. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 mengklarifikasi pertanyaan pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan menjawabnya, waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Inilah pimpinan yang dinantikan oleh Nias Barat, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kapasitas, dan tentu memiliki juga namanya jejaring. Kalau hanya kepala daerah datang dengan hanya berpedoman pada dana alokasi yang ada, mungkin semua program yang Bapak tawarkan pun kami yakin dan percaya tidak bisa Bapak lakukan. Pernyataan yang disampaikan tadi, kita datang ke sawah itu karena ada undangan daripada kelompok tani. Bukan seperti yang pernah kami lihat, ada yang menanam di tanah keras, itu adalah daerah sawah. Tentu Bapak Ibu, kita juga melihat ini, kalau seorang pemimpin tidak memiliki kapasitas, tentu bagaimana kita merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan. Mengenai tadi satu kandang satu desa, itu beberapa komoditi peternakan. Ada babi, ada kambing, ada sapi, ada ayam atau unggas. Tentu masalah penyakit babi saat ini memang kita tahu, penyakit ASF yang sedang bekerja juga pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun dunia saat ini, untuk mencari vaksin akibat penyakit ASF. Untuk itu kami memberi sebuah program kepada masyarakat. Apabila ada masyarakat yang gagal panen karena bencana alam dan non alam, maka kita berikan asuransi kepada petani, dengan preminya adalah dibayar oleh pemerintah daerah. Inilah program kita. Jangan takut masyarakat. Kalau seandainya muncul wabah yang belum didapatkan penyakit, maka kita sebagai masyarakat tidak rugi karena dibayar oleh premi asuransi. Dan kedua, kita juga memberikan garansi harga kepada petani peternak. Kalau masalah sekarang ini penyakit ASF benar belum ada obatnya, tetapi ada caranya Bapak. Caranya itu adalah bagaimana kita ke depan untuk memberi security di dalam kandang, di dalam farm. Tentu security farm ini nanti yang bisa menjamin bahwa penyakit babi itu tidak kena. Ini Pulau Nias kita harus lokalisir. Sekarang sudah mulai semua babi musnah. Memang jawabannya harus musnah dulu semua babi, baru nanti muncul bibit-bibit baru lagi, dan di sana kita tata kelola dengan baik sehingga masyarakat Nias Barat tidak lagi mengalami kerugian yang sama. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Giliran kedua kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan di fishbowl dan menyerahkannya kepada saya. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1.
Salah satu program unggulan adalah pembangunan objek wisata baru, desa wisata, taman rekreasi dan sanggar budaya, peningkatan SDM, peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan. Bahwa wisatawan mengunjungi daerah tujuan wisata dan betah memperpanjang lama tinggalnya, length of stay, adalah karena pelayanan yang prima. Pertanyaan, apa program konkret yang Anda lakukan untuk mengubah mindset pelaku wisata di Nias Barat yang kurang ramah terhadap wisatawan menjadi lebih ramah hospitality terhadap wisatawan? Waktunya 2,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Betul bahwa masyarakat sangat menentukan terhadap pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, paslon nomor 2 akan memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahkan kita terus-menerus mengembangkan objek wisata, kemudian kita menggandeng pihak luar, pihak travel dalam rangka mempromosikan pariwisata di Nias Barat. Oleh karena itu, salah satu di program kami yaitu akan memberikan insentif bagi hamba Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah supaya membantu pemerintah daerah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kepada para tamu bisa menerima dengan baik. Terima kasih yang kami lakukan untuk pariwisata agar bisa berkembang. Kami jujur, satu desa, satu pariwisata itu hanya khayalan. Hanya khayalan. Yang paling utama di kita di Nias Barat ini pariwisata, satu adalah Pulau Asu dan beberapa daerah lain yang ada. Kalau dikatakan satu desa, satu tempat pariwisata, wow, jangan kita bohongin masyarakat. Berikut Pak, yang kami lakukan harus kita benahi dulu. Itu yang saya sampaikan tadi, ibarat landasan pesawat. Kalau kita belum bisa benahi ini, tidak mungkin pesawat itu take off. Ya, ingat itu visi misi kami. Ya, bagaimana dermaga di sana pelabuhan kita bangun. Bagaimana juga di kepulauan itu kita bagusin, jalan kita bangun dan kita ajak masyarakat supaya ramah dalam kepada wisata-wisata yang ada. Dan untuk itu, maka visi misi yang saya sampaikan tadi, saya harapkan kita berdua ini, mari kita jujur kepada masyarakat kita. Saya katakan tadi, bukan zamannya berbohong kepada masyarakat sekarang. Mari kita jujur, mari kita bicara yang jujur dan betul kepada masyarakat. Saya secara pribadi, saya keberatan dan tersinggung kalau masyarakat saya dibohongin dan dibodohi, supaya harus betul-betul kita bicara apa adanya. Sekian dan terima kasih. Ya Allah. Baik, silakan pasangan calon nomor 2 untuk menanggapinya. Waktunya 1,5 menit setelah Anda berbicara. Terima kasih. Dari poin yang dipertanyakan tadi, saya sangat disayangkan jawaban sangat utara dengan selatan jawaban dengan pertanyaan. Yang ditanya tadi di situ konkret, langkah konkret untuk objek memajukan pariwisata. Lalu saya nggak tahu bohongi masyarakat dan atau persawahan. Oleh karenanya biar ketengahkan sama kita hal yang benar oleh calon Bupati Elmar. Kepada calon Bupati, silakan. Kalau kita belum paham, belum mengerti potensi daerah, maka muncullah seperti ini pasangan 01. Artinya kami minta dulu pelajari potensi daerah, jadikanlah itu potensi itu menjadi sebuah keunggulan daerah. Kita harus optimis Pak membangun Nias Barat. Kalau berjalan seperti biasa, kalau kita hanya standar untuk bekerja secara rutinitas, Nias Barat ini tidak pernah akan bangkit dan maju. Untuk itu di visi misi saudara Anda mengatakan maju, tetapi Anda tidak pernah optimis bagaimana Nias Barat ini ke depan di tangan Bapak kalau Bapak terpilih. Untuk itu langkah konkret bagi kami kalau kami dipilih oleh masyarakat, pertama 12 desa yang ada di pulau, bukan seluruh desa, 12 desa yang ada di pulau-pulau, satu desa satu objek wisata dengan membangun homestay di sana sehingga seluruh wisatawan
bisa berkunjung dan bertahan lama di situ, tentu tidak lepas juga dari pembangunan infrastruktur daerah. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 mengklarifikasi pertanyaan pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Masalah kita saat ini Pak Yunus tidak fokus. Kalau kita fokus dalam satu objek wisata, dipastikan akan dibenahi dengan baik. Kalau misalnya semuanya ini dalam tempo 3,5 tahun. Oleh karena itu Henoki Ira-Ira akan fokus mengembangkan pariwisata Pulau Asu, Pantai Sirong, desa wisata, sangga budaya, dan juga pengembangan kesenian tradisional. Baik, terima kasih. Makanya kalau bicara Henoki Ira-Ira, ya rekan kami supaya mendengarkan, ya supaya mendengarkan apa yang kami katakan tadi, membangun ini memang itu menunjang dari pariwisata. Apapun promosi yang kita lakukan dan telah kita lakukan selama ini oleh Kepulauan Nias, oleh Nias Barat, nihil Pak, tidak ada satupun yang datang ke sini karena belum dibenahi daerah-daerah pariwisata ini. Dan konkret yang kami lakukan sebagaimana yang kami katakan tadi, kita benahi infrastruktur dulu, baru pariwisata kita, baru promosi kita lakukan. Ya kita bangun dermaga, bagaimana bisa menuju misalnya Pulau Hinako ke pulau-pulau, menuju ke sana kalau alat penyeberangan belum siap Pak. Makanya saya katakan tadi, dengarkan kalau sedang bicara Henoki, Warubu dan daerah-daerah. Itu yang kami harapkan. Ya, jangan bilang A, B, tapi Henoki, Warubu ingat kepada masyarakat kami, kalau bicara A tidak pernah jadi B demi orang banyak, demi kepentingan masyarakat Nias Barat. Dan beberapa yang kami uraikan tadi, itu yang kami lakukan. Dan ada yang kami ragu tadi, ya satu desa walaupun sudah lewat Pak, tapi demi pembangunan juga ini, apakah masuk akal yang 500 kakak hanya satu kandang dikasih? Bagaimana dengan yang 499 kakak? Itu secara logika sederhana. Bagaimana masyarakat lain? Tapi yang saya katakan tadi, kembali saya kejujuran Pak, keadilan, dan bicara komitmen untuk masyarakat. Jangan kita bohongi dan jangan kita bodohi masyarakat kita. Mari kita membangun masyarakat. 01 Henoki Ira-Ira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi segmen ketiga telah selesai. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, kita akan jeda kepada setiap pasangan calon untuk istirahat sejenak. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, kita lanjut ke segmen 4. Segmen 4, kedua calon wakil bupati saling bertanya berkaitan dengan tema debat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Calon wakil bupati akan bertanya kepada calon wakil bupati yang lain, kemudian dijawab, selanjutnya ditanggapi oleh penanya lagi, kemudian diklarifikasi kembali oleh calon wakil bupati lainnya. Demikian selanjutnya. Giliran pertanyaan pertama kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 1. Kepada calon wakil bupati nomor urut 2, waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Saudara saya calon wakil bupati pasangan 01, sebagaimana kita ketahui selama ini baik lewat media sosial maupun lewat pidato wakil bupati aktif selama ini, bahwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki stempel sehingga tidak maksimal untuk melakukan tugas dan kewenangan untuk memajukan daerah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap saudara untuk bertugas ke depan, siapa tahu jadi wakil bupati kalau tidak punya stempel, terkait dengan tugas dan kewenangan seorang wakil bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Yang kedua, bagaimana langkah konkret Anda tentang meningkatkan
pendapatan asli daerah tanpa berbagai usaha yang telah dilakukan sesuai dengan visi misi saudara yang kami dengarkan pada hari ini. Yang ketiga, sesuai dengan visi pasal yang 6, bahwa langkah konkret apa untuk meningkatkan inovasi pembangunan daerah. Langkah konkret apa yang dilakukan untuk inovasi pembangunan daerah, dan sekaligus saya ingin tanyakan bagaimana peran seorang wakil kepala daerah untuk melakukan perubahan dan pengembangan inovasi di segala aspek kehidupan demi membawa kemajuan di daerah Kabupaten Nias Barat. Barangkali demikian saja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Wakil Bupati nomor 1 untuk menjawabnya. Waktunya 2,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Pak Maeko, Bapak tidak mengerti secara utuh tupoksi Wakil Bupati. Pasal 66 ayat 2 berkata, Wakil Bupati menjalankan tugas dan kewenangan lain yang diberikan kepala daerah melalui keputusan Bupati. Artinya kalau Bupati mendelegasikan kewenangan, bisa. Biar tahu Bapak tahu, ada 3 kewenangan berdasarkan ilmu pemerintahan. Kewenangan absolut, kewenangan delegatif, kewenangan mandat. Kewenangan delegatif ini bisa diberikan oleh Bupati kepada Wakil Bupati. Kalau kami sepakat mengenai pembagian kewenangan, mungkin Pak Eliunus belum memberikan kepada Bapak itu. Sebelum pilkada saya sarankan supaya Bapak buat itu, kesepakatan itu, supaya nanti tidak ditinggalkan. Kemudian langkah konkret PAD, kami sudah sampaikan tadi, membangun ini, membangun itu. Kita coba dorong pengusaha kecil, kita dorong pedagang, kita membantu mereka akses pemodalan. Itu semua adalah kalau mereka sudah punya usaha, otomatis terjadi perputaran ekonomi, kemudian bisa juga meningkat pajak di situ, pajak daerah, retribusi daerah. Saya melihat kebanyakan di tempat kita ini retribusi daerah, pajak daerah itu tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu ini langkah konkretnya. Kemudian masalah inovasi. Inovasi ini sangat terkait dengan teknologi informasi. Kita hidup di zaman saat ini teknologi informasi. Saya melihat divisi misi paslon nomor 2 tidak mencantumkan mengenai pembenahan jaringan internet, sementara Bapak berbicara inovasi. Oleh karena itu, langkah kami adalah, karena inovasi ini berkaitan dengan teknologi informasi, kami membangun jaringan internet, fasilitas jaringan internet, dan akan mengkerjasamakan kepada pihak ketiga. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada calon Wakil Bupati 02 untuk menanggapinya. Waktunya 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Pantaslah terjadi kekeliruan selama ini, karena sesungguhnya tugas, tanggung jawab dan kewenangan seorang wakil bupati itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan koordinasi dengan pemerintah vertikal, melakukan evaluasi terhadap pemerintahan kecamatan, menindaklanjuti temuan-temuan dan pengawasan, sehingga tidak pernah direkomendasi undang-undang pembagian kewenangan. Kenapa ditambah-tambah itu? Ini masyarakat Nias Barat. Kenapa ditambah-tambah undang-undang ketentuan untuk membuat kewenangan, padahal kewenangan sudah ada. Jangan-jangan juga saudara ke depan, saudaraku Dr. Era menanya juga statement. Karena pasti dipertanyakan, kenapa ini? Karena berdasarkan fakta integritas antara kedua. Sesungguhnya tidak lagi, karena wakil bupati bukan atasannya bupati. Sudah dipastikan tugasnya sesuai kewenangan undang-undang. Maka saya sangat disayangkan
perlu pertanyaan kepada kita semua masyarakat Nias Barat. Ada apa di balik ini semua di paslon 01? Nah, artinya senantiasa kami menghimbau, tolonglah, serta bagaimana langkah konkret untuk memperkuat internet di Nias Barat ini. Barangkali demikian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengklarifikasi pertanyaan calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 2,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Pak Maeko, kalau baca undang-undang, baca seutuhnya. Yang Bapak baca itu hanya pasal 66 ayat 1 huruf A, B, C. Ada ayat 2 lagi Pak, yang saya jelaskan tadi. Bukan dalam arti saya ini nanti mengambil keputusan. Kami bagi tugas di mana saya fokus, lalu beliau juga nanti yang mengambil keputusannya. Bukan Ban Seraf Pak, bukan yang mau bawa payung sama bupati. Bukan. Jadi wakil bupati itu bukan untuk membawa payung sama bupati, bukan. Bukan Ban Seraf juga. Sepanjang bupatinya tidak serakah, berbagi tanggung jawab, maka wakil bupati bisa berfungsi dengan baik. Saat ini itu serakah Pak di beberapa tempat, hanya dijadikan penonton. Pada saat berjuang, kita berjuang bersama-sama, tetapi ketika menang ditinggal. Kalau saya Pak, sebelum saya maju, saya sudah sampaikan sama beliau, saya ini dokter, sebentar lagi dokter ilmu pemerintahan. Saya S2 saya juga ilmu pemerintahan. Saya jangan dijadikan Ban Seraf, penonton. Saya mencalonkan diri dengan hati nurani membantu bupati. Oleh karena itu Pak, sebelum berjalan dengan baik, lebih bagus saya sarankan Pak, nasib kita sama Pak. Oleh karena itu bisa kita diskusi Pak, supaya juga nanti siapapun yang terpilih di antara kita, kita punya peran. Kalau apa yang Bapak sampaikan tadi sudah pesimis, wakil bupati tidak punya kewenangan, wakil bupati begini, saya mengatakan Pak Maeko, ayo baca, fahami undang-undang lebih utuh, jangan hanya satu ayat saja, Bapak stop di situ. Terima kasih. Baik, walaupun waktunya masih sisa, kita sudahi ya. Kita masuki giliran kedua. Kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada calon wakil bupati paslon nomor 2. Di visi paslon nomor 2, Nias Barat bangkit, inovatif dan sejahtera. Ada satu teori yang dikemukakan oleh Grant menyimpulkan bahwa suatu inovasi organisasi hanya terwujud apabila didukung oleh teknologi informasi. Kami coba buka-buka visi misi paslon 2. Sama sekali tidak ada niatan untuk membenahi jaringan telekomunikasi. Kemudian yang ada adalah hanya penggunaannya. Oleh karena itu, bagaimana bisa terwujud yang namanya bangkit inovasi sementara tidak didukung oleh fasilitas jaringan internet? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya kepada pasangan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawabnya. Waktunya 2,5 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang kami terima kasih kalau saudara Era sudah membaca daripada visi misi kami. Memang itu hanya orang yang tidak bisa berinovasi kalau dia mengangkat inovasi tanpa berbasis informatika dari teknologi.
Jadi saya kira mungkin Bapak ragu-ragu dengan pasangan 01 ya. Kalau kami sudah pastikan itu, kita akan melakukan langkah-langkah inovasi dengan berbasis teknologi Pak. Lalu di dalam kita langkah-langkah untuk memperkuat itu, seluruhnya mempergunakan aplikasi peningkatan kepastian perlindungan terhadap penyandang masalah kesetaraan dan juga terhadap jaringan ini. Jadi penerapan prinsip antara kegiatan yang Bapak tanyakan terhadap semua inovasi yang kita lakukan tetap berbasis informatika. Yang berikut, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prioritas program pembangunan meliputi penyederhanaan birokrasi untuk pelayanan masyarakat berbasis teknologi Pak. Informasi. 2. Penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jadi selalu yang kita lakukan dalam berinovasi, baik dari penyelenggaraan pemerintahan maupun semua usaha, tetap berbasis teknologi dan informatika. Jadi barangkali mungkin tidak semua Bapak baca tadi, makanya hanya sepotong-sepotong, sehingga sudah kami jawab dengan kalau Bapak baca. Kalau mau Bapak baca nanti saya bisa hadiahkan satu buku saku kami. Barangkali demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan pada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapinya. Waktunya 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Pak Maeko, semakin salah apa yang Bapak sampaikan dengan pertanyaan saya. Yang saya tanya adalah paslon nomor 2 ini tidak ada upaya membangun jaringan telekomunikasi di Nesbar berupa membangun tower, kemudian nanti dikerjasamakan dengan provider. Yang Bapak baca itu adalah pemakaiannya, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pendidikan. Bayangkan lagi, peningkatan layanan kesehatan berbasis IT, penggunaannya itu Pak. Yang saya maksud adalah kita benahi jaringan internet dulu. Sangat saya sayangkan Pak, Bapak berbicara tentang inovasi, sementara Bapak tidak membenahi yang paling mendasar saat ini. Tadi saya tadi saya kutip teori yang sangat terkenal, Grant. Inovasi organisasi itu hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh teknologi informasi. Paslon nomor 2 berbicara tentang inovasi, sementara Bapak tidak ada upaya membangun, menyelesaikan permasalahan jaringan internet Nesbar. Bagaimana Bapak bisa mewujudkannya ini? Jadi yang Bapak sampaikan itu adalah sama saja kita datang ke sawah pada saat panen, tidak datang pada saat menanam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk mengklarifikasi pertanyaan calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 2,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih saudara saya Dr. Era. Sebenarnya walaupun terlalu lama dan setengah capek Bapak menyampaikan itu, tapi tidak lama saya memberikan karena untuk Telekom sudah kena ada jaringan di sini Pak. Jadi kita tinggal memperkuat saja jaringan itu bekerja sama dengan Telkomsel Pak. Jadi bukan lagi Bapak berpikir membangun tower-tower baru, karena itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah. Jadi saya kira juga Bapak tidak bisa merencanakan seperti itu kecuali bekerja sama dengan Telkomsel. Apapun semua kegiatan yang sudah kita kasihkan di visi misi kita Pak, apalagi berbasis inovasi, terpaksa tidak boleh tidak harus kita bekerja sama bersama dengan Telkomsel untuk penguatan internet di daerah Kabupaten Nias Barat. Barangkali demikian saja dan terima kasih. Baik, waktunya masih banyak Pak. Bapak sudah selesai? Sudah cukup. Baik. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, segmen keempat selesai. Kita akan jeda kepada pasangan calon untuk istirahat sejenak.
Hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, kita lanjut ke segmen 5. Segmen 5, kedua calon bupati saling bertanya sesuai dengan tema debat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Pertama, calon bupati bertanya kepada calon bupati lainnya. Calon bupati yang ditanya menjawabnya. Calon bupati yang bertanya akan menanggapinya, kemudian diklarifikasi kembali oleh calon bupati yang ditanya. Kita awali segmen kelima dengan giliran pertama kepada calon bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kepada rekan saya paslon nomor 2, ada beberapa program visi misi saudara telah kami lihat dan telah kami dengarkan kepada masyarakat banyak. Sederhana yang saya sampaikan dalam program unggulan saudara bahwa membangun jalan menuju Binaka. Apakah saudara tidak tahu bahwa wilayah kita adalah hanya sampai Wango, desa Wango? Ya, marilah kita membangun daerah kita dulu. Ada daerah-daerah produktif yang membutuhkan, ada daerah-daerah lain atau jalan-jalan yang harus kita bangun di wilayah kita. Kok saudara melompat? Wilayah ke Binaka itu adalah wilayah Kabupaten Nias, Pak. Jangan itu yang saya katakan tadi. Mari kita jujur, mari kita sampaikan visi misi kita kepada masyarakat. Jangan kita bohongin mereka, jangan kita bodohi mereka lagi. Kita tampil untuk masyarakat. Jangan semua ya ada bisa, jangan. Berikut apa yang Anda sampaikan tadi, penambahan satu desa satu kandak ditambah PTT lagi. Dari mana? Akal logika tidak masuk akal. Saya rasa hanya sederhana agar mengena kepada masyarakat. Terima kasih. Silakan calon bupati nomor 2 untuk menjawabnya. Waktunya 2,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya aneh kepada Pak calon bupati 01. Selalu mengatakan bohong. Kenapa? Karena kurang paham apa yang kami sampaikan. Tidak sampai pikirannya sejauh mana apa yang kami sampaikan, sehingga hanya mengatakan bahwa bohong. Mungkin kalau Bapak mengerti apa yang kami sampaikan dalam visi misi, mengacu pada awalnya pertama apa yang menjadi isu-isu strategis daerah sebagaimana diatur di dalam RPJPD kita tahun 2016 nomor 9. Di sana sebenarnya apa arahan yang dibangun untuk tahun kelima terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat telah diatur di sana, Pak. Menyusun visi misi Bapak harusnya mengacu di sana. Salah satunya di sana adalah aksesibilitas menuju Bandara Binaka. Itu yang menjadi harus prioritas. Nanti Bapak buka kembali. Yang kedua, Bapak mengatakan tadi bahwa kita ini selalu bohong-bohong. Pak, dokumen potensi daerah Bapak pelajari. Kami garansi karena kami memiliki kemampuan, kapasitas dan jejaring. Kenapa kami katakan jejaring? Partai pendukung kami ada 6 partai besar yang mendukung kami di negara Republik Indonesia ini. Kami tidak akan pesimis, Pak. Kami optimis untuk perubahan Kabupaten Nias Barat. Berani saya mengeluarkan, saya keluar dari pegawai negeri sipil. Berani saya tinggalkan masa depan saya untuk masyarakat saya, untuk masyarakat kita Nias Barat. Saya berani berkorban untuk mereka. Sehingga apa yang kami sampaikan ini kami ulangi sekali lagi, bukan pembohongan. Berani kami menyatakan, berani kami mempertanggungjawabkan. Mengenai tadi jalan ke Bandara Binaka, bukan wilayah kita. Itulah kepiawaian kepala daerah. Itulah kemampuan kepala daerah membangun komunikasi melalui forum kepala daerah, Forkada. Selama ini juga ikut-ikutnya Pak Wakil Bupati di sana pada saat menjabat sebagai Wakil Bupati. Masa nggak mengerti fungsi Forkada? Fungsi Forkada itu adalah membangun komunikasi.
tidak akan terbuka sebuah daerah, dan diatur juga di dalam RT RW kita. Daerah-daerah perbatasan ini harus connect dengan tata ruang wilayah. Tentu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Membangun Nias Barat tidak bisa berdiri sendiri dengan Kabupaten Nias Barat sendiri bisa maju. Ya Om, ya Om. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 1 menanggapinya. Waktunya 1,5 menit mulai saat Anda berbicara. Baik, itu yang saya harapkan kepada masyarakat kami. Iming-iming, janji-janji yang tidak logika jangan dipercaya. Bukan saya sudutkan, tapi kalau kita katakan kita bangun sampai Wange itu, dan itu adalah program unggulan kami, harus kami tuntaskan jalan menuju perbatasan kita Wange. Itu yang saya katakan tadi. Bukan hanya Nias Barat ini yang daerah terbelakang, seluruh kepulauan Nias. Nantilah kita bangun daerah lain. Kewenangan apa kewenangan kita Nias Barat membangun Nias Induk, dan itu tidak ada jaminan kalau ada janji-janji daripada Nias Induk membangun itu, membangun antara kita, itu tidak ada jaminan, saudara. Marilah kita jujur, ya ada prioritas mereka karena mereka daerah tertinggal juga seperti kita, ya. Maka untuk itu, ya mari kita belajar, mari kita bicara jujur kepada masyarakat kita. Suatu hal yang tidak masuk logika, marilah kita benahi daerah kita dulu. Lebih baik fokus kita membangun daerah kita daripada kita membangun jalan baru ke bandara. Jalan provinsi saja, saudara mantan Kadis PU. Kalau kita tangani jalan provinsi di daerah ini, harus kita izin kepada provinsi, harus kita tahu. Tapi aturan itu tidak langsung kita kerjakan. Ya, itulah yang saya sampaikan. Mari kita jujur kepada masyarakat. Terima kasih. Ya Allah. Silakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menjawabnya. Waktunya 2,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Tetap saya ulangi, inilah kalau memang masih kita punya keterbatasan. Pertama itu bukan daerah lain yang kita bangun. Fungsi koordinasi di dalam visi misi kami juga kami sudah menyampaikan, itu kita perlu tingkatkan. Baik di Kabupaten Nias, di Kota Gunung Stoli, di Nias Selatan, di Nias Utara. Seluruh batas-batas wilayah ini bukan kita bangun Pak calon bupati. Tetapi batas wilayah kita bangun bagaimana bisa terkoneksi dengan daerahnya. Itulah yang kita bangun melalui fungsi koordinasi. Yang kedua, Pak calon bupati tadi 01 menyampaikan PTT. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias Barat, seandainya kami diberi mandat amanah dan direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, gaji PTT kami berikan 1.800.000 per bulan sesuai dengan standar UMR, karena belum ada standar UMKAP kita. Itulah yang menjadi pedoman. Dari mana itu? Inilah kepiawaian kepala daerah itu menciptakan lapangan kerja di daerahnya supaya masyarakatnya sejahtera makmur. Itulah tugas kita sebagai pemerintah. Bukan hanya berpikir rutinitas, datang ke pesta dan datang ke tempat orang meninggal. Itu juga tidak membawa sebuah perubahan. Tapi penting juga itu dalam sosial, tapi itu bukan merupakan sebuah pokok. Tentu dalam membangun memang butuh namanya anggaran. Itulah dalam kita sebagai kepala daerah yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Bagaimana seorang kepala daerah punya kemampuan, punya kapasitas untuk bisa membuat terobosan baru demi kesejahteraan rakyat. Tidak bisa kita pasrah dengan kondisi yang ada saat ini. Harus kita punya optimisi bagaimana Nias Barat ini ke depan bisa melangkah lebih maju ke arah yang lebih baik. Inilah fungsi daripada kepemimpinan. Bukan hanya duduk kita di balik meja sebagai pimpinan daerah menandatangani surat-surat, memberi disposisi, tetapi kita peras kepala kita bagaimana Nias Barat ini keluar dari keterpurukan yang ada saat ini. Itulah yang diharapkan masyarakat kita Nias Barat. Tentu dengan penguatan tadi yang kami sampaikan, ada BUMD, ada BUMDes, dengan kita buka lapangan pekerjaan, kami yakin seluruh PTT yang ada tidak ada yang dipecat, malah ditambah dengan gaji 1.800.000 setiap bulan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya Om, ya Om. Terima kasih. Giliran kedua kepada calon bupati nomor urut 2
bertanya kepada calon bupati nomor urut 1. Waktunya 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Tentu dalam penyusunan visi misi Pak Wakil Bupati pada saat ini dan calon Bupati 01 adalah acuan pertama adalah RPJPD Kabupaten Nias Barat nomor 9 tahun 2016. Sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa Kabupaten Nias Barat ini lebih banyak jumlah perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Itu rasionya itu 91,08 atau 8,2% lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu kami minta, karena kami tidak temukan dalam visi misi saudara, seandainya Anda terpilih menjadi bupati ke depan, apa langkah konkret saudara dalam peningkatan pemberdayaan perempuan, termasuk para janda, dan kalau bisa juga para lansia. Tentu ini diatur juga di dalam program itu pengerustamaan gender. Tentu di dalamnya juga ada beberapa arahan-arahan di sana bahwa gender ini juga butuh perhatian dari pemerintah dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat kita. Kenapa? Jumlah mereka, dan kita tahu di Nias ini tulang punggung keluarga adalah perempuan dan janda. Tentu bagaimana kita diberdayakan itu supaya mereka bisa bangkit dari perekonomian yang ada saat ini dan menunjang perekonomian, pertumbuhan perekonomian kita di wilayah Kabupaten Nias Barat. Yahoo! Yahoo! Terima kasih. Silakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawabnya. Waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Telah kami sampaikan visi misi kami dan ada calon bupati dari Paslon 2 mempertanyakan bagaimana peran perempuan dalam mendukung pembangunan ini. Apa yang dilakukan? Itu saudara Eli Yunus, harus kita berikan peluang ke mereka. Bagaimana mereka melakukan ekonomi kreatif, bulan nafot, memasak kue dan lain sebagainya, karena sangat dibutuhkan. Jangan kita beli di Gunung Stoli. Itu agar kita kreatif daripada ibu-ibu ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita harus dorong mereka. Tanpa peran pemerintah, saudara Paslon 2, kita tahu daerah kita ini daerah terbelakang. Tanpa peran kita, semua berlambat jalan. Dan saya katakan tadi bahwa untuk mengisi itu semua, kalau seorang paslon tidak mengutamakan memberantas KKN, maka paslon itu amburadul yang mereka lakukan. Itulah pertama tadi, harus bersih, harus kita berantas KKN itu. Itulah upaya-upaya kami dalam memberdayakan perempuan di daerah ini. Kreatif mereka kok, kalau kita berikan kesempatan, PKK bisa bergerak untuk membimbing mereka. Dan itu yang harus kita gedor, harus yang kita betul-betul fokus untuk itu. Kalau hanya karya kata, mustahil bisa tercapai. Selama ini saya baca, hanya asalkan sudah dikatakan, tidak ada action untuk itu. Maka dalam kepemimpinan kami ke depan, kami tidak membohongi masyarakat kami. Sudah tahu bagaimana Hinoki ini, ya, kami akan mendukung apa yang dilakukan, apa pemberdayaan daripada para kaum ibu-ibu ini, berbagai kreatif yang mereka sampaikan, yang saya katakan tadi. Tapi tanpa bersih, tanpa motivasi dari diri kita, setinggi langit pun sudah saya sampaikan tadi, visi misi kita hanya menyenangkan masyarakat sesaat, tapi ya tanpa keadilan mustahil tidak akan tercapai. Maka untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara masyarakat kami di Nias Barat supaya memilih nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 2 menanggapinya. Waktunya 1,5 menit mulai saat Anda berbicara. Saya aneh, selalu dikatakan bahwa sudah teruji. Kalau sudah teruji jadi pelaku sebelumnya, pasti ada sesuatu hal yang sudah dibuat lebih besar untuk Kabupaten Nias Barat ini.
tetapi selalu ngomong juga bahwa kami ini lebih baik. Bapak masih calon Pak Bupati, calon bupati, belum bupati, baru bisa nanti ngomong sudah teruji setelah jadi bupati. Makanya jangan lagi diulangi kata-kata pembohongan. Ini visi misi ini adalah harapan yang kita tawarkan kepada masyarakat, apa namanya perubahan, sehingga masyarakat bisa memilih kita. Ini kami lihat Pak Henoki Warubu selalu mengatakan kata-kata bohong. Kami ulangi kepada masyarakat kami, seluruh pendengar RRI hari ini, apa yang kami sampaikan hari ini mampu kami buktikan karena kami memiliki kemampuan, kapasitas, dan jejaring. Yang kedua, ini di visi misi Paslon 01 tidak menempatkan perempuan menjadi bagian penting di dalam menunjang pembangunan. Buktinya tidak ada di dalam visi misi. Yang disampaikan tadi itu adalah hanya khayalan beliau, tapi tidak tercatat dan tertulis di dalam visi misinya. Beda dengan kami, nanti lihat visi misi kami kalau dapat buku saku halaman 24. Ada di sana apa upaya pemberdayaan perempuan yang kami lakukan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Yahomu, Yahomu. Silakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawabnya kembali. Waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau kita memprogramkan, kalau kita membangun daerah kita, kita harus punya komitmen. Ya, harapan yang realistis, saudara Paslon 2. Jangan semua bisa ini. Bukan saya sudutkan, tidak. Tapi apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tidak masuk logika. Bukan saya tidak memahami, dan bukan saya katakan bahwa saudara adalah mantan Kadis PU Inspektorat. Bisa saya bertanya kepada saudara kedua ini, lihat keadaan Nias Barat selama Anda memimpin, malah lebih besar kewenangan Anda karena anggaran ada di tangan Anda melaksanakan pembangunan di daerah ini. Itu contohnya. Tapi saya katakan tadi, ya jangan geleng-geleng kepala. Kalau saya tanya secara pribadi, saudara, ya bukan saya menyuruhkan ini ya, saudara mereka sebagai inspektur berapa kali berikan sama saya temuan-temuan? 0, tidak ada sama sekali. Tapi jangan kita singgung itu. Tapi dalam hal ini, harapan-harapan itu kita berayakan. Dan ada beberapa unggulan-unggulan yang tidak masuk logika. Marilah kita bicara. Seperti yang saya singgung lagi. Satu desa, ya bukan saya, walaupun apa, satu desa, satu tempat pariwisata. Apakah masyarakat saya, masyarakat kami percaya untuk itu bisa dilakukan dalam 3,5 tahun? Makanya saya katakan, mari kita bicara logika dan realistis, bukan saatnya menyenangkan hati masyarakat. Ada disinggung tadi, memang sifat saya, ya sifat saya kepada masyarakat saya dari 2004 dulu saya masuk politik. Siapa yang meninggal saya datang kok. Bukannya kita dengar sekarang 2 bulan terakhir ini mereka mencari orang mati agar masyarakat mengatakan, oh rasa sosial orang ini bukan main. Itulah yang saya katakan, masyarakat kami jangan dibohongin. Tapi sifat kita mari kita pertahankan. Apa sifat kita yang biasa, jangan kita buat-buat sifat yang baru kita munculkan hanya untuk menyenangkan masyarakat. Maka untuk itu, semua itu yang kami sampaikan. Dan apa kendala masalah di Nias Barat ini, Henorgi era-era tampil untuk itu. Terima kasih. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, segmen kelima selesai. Masih ada segmen terakhir, yaitu segmen 6. Kita akan jeda kepada pasangan calon untuk istirahat sejenak. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, kita lanjut ke segmen 6, closing statement. Pada segmen ini setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup. Kepada setiap pasangan calon diberikan waktu selama 4 menit. Giliran pertama kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan, waktunya 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih.
Sebelum kami melakukan closing statement, kembali kami ulangi kepada seluruh masyarakat, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, dan terutama masyarakat kami Nias Barat yang kami cintai, kami menyampaikan pada kesempatan ini, apapun yang disampaikan tadi oleh pasangan 01 terkait dengan menuduh kami terkait dengan pembohongan, kami ulangi kembali. Kami bisa maklumi karena kompetensi mereka juga itu kurang memahami apa yang menjadi permasalahan daerah dan apa yang menjadi isu-isu strategis daerah. Untuk itu, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, apabila kami diberi kepercayaan mandat oleh masyarakat, kami siap melaksanakan apa yang telah kami tuangkan di dalam visi misi dengan bertanggung jawab di depan manusia dan bertanggung jawab juga di depan Tuhan. Kami masuk pada closing statement. Kami pasangan Eli Yunus Warubu SPT MSI Reko sebuah sarjana hukum mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nias Barat untuk mewujudkan Kabupaten Nias Barat bangkit, inovatif dan sejahtera dengan semangat Tuyunoro yang berarti seluruh masyarakat memiliki peranan dalam bentuk gotong royong untuk membangun Kabupaten Nias Barat. Modal utama kita adalah Auhan Noro Nilului Bahea, Auhan Noro Nilului Baso, Alisi Tafa Daya Daya, Tu Hulu Tafa Bolo Bolo, Ta Olike Gawani, Ta Olai Gulinasi. Bila kami dipercaya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat pada Pilkada 9 Desember 2020, kami tidak hanya sekedar merakyat saja karena tidak menjawab persoalan daerah dan kesejahteraan masyarakat, tetapi hadir untuk membawa solusi menuju perubahan masa depan masyarakat Kabupaten Nias Barat melalui kebangkitan ekonomi yang inovatif untuk mewujudkan kesejahteraan. Pilkada 9 Desember 2020 merupakan sebuah komitmen yang memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mewujudkan harapan menjadi sebuah kenyataan. Kami menghimbau saudara-saudari masyarakat Kabupaten Nias Barat untuk tidak terpengaruh atas isu-isu hoaks yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kita semua adalah saudara bersaudara. Kami mengajak seluruh masyarakat Nias Barat, datanglah ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara nomor 1 buka kertas suara dan nomor 2 coblos 02. Demikian, terima kasih. Yahoo. Yahoo. Sudah Pak? Baik, terima kasih. Giliran terakhir, saya minta kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan, waktunya 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih semua. Kita mengakhiri sesi ini, dan yang saya hormati Komisioner KPU, yang saya hormati Komisioner Bawaslu dan panelis yang hadir, dan pasangan 02 dan seluruh pemirsa pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah kami Henoki Raera dan masyarakat kami yang kami hormati di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat ini. Sudah kami sampaikan visi misi kami tadi, dan itu adalah tumbuh dari hati kecil kami untuk membangun daerah ini. Sudah kami sampaikan bersih, unggul dan maju. Dan saya tegaskan bahwa mulai dari kami, mulai kepada SKPD kami bersihkan agar jangan ada kutipan-kutipan, agar jangan dibebani masyarakat atau pihak lain, jangan memperkaya diri sendiri. Dan sudah kami punya komitmen Bapak Ibu semua, kalau kami jadi bupati, Henoki Warubu Era Rahia menjadi wakil bupati,
kami berikan jabatan mulai dari SD sampai kepala dinas, kami tidak meminta sesen pun, agar pemerintahan itu bisa bersih dan bisa berguna, bisa maju pembangunan di daerah ini. Tanpa pemberantasan KKN, maka daerah itu saya katakan tadi tidak bisa berjalan dengan baik. Dan berikut, kepada masyarakat kami memberikan layanan ya ambulans 24 jam itu, 24 jam, subuh jam 3, jam 5 Anda butuhkan gratis antar, dan begitu pula kalau pulang gratis. Pemerintah yang melakukan pembayaran itu semua, biar kita memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat kami. Makanya kami dalam visi misi kami adalah unggul. Begitu juga sudah saya sampaikan tadi ya, pendataan bagi masyarakat kami yang belum menerima bantuan-bantuan dari pemerintah ini hadir. Henoki Warubu RRI hadir untuk itu. Dan gaji PTT sudah saya sampaikan, kalau sederajat SMK atau sederajat naik 1 juta rupiah, bagi D3 1.250.000 rupiah, dan sarjana Bapak Ibu semua 1.500.000. Walaupun pasangan nomor 2 mengatakan angin katanya, tapi kalau 1.800.000 bisa katanya. Itu yang saya katakan pembohongan tadi ya. Apakah tidak pembohongan, itu masyarakat bisa menilai. Maka untuk itu beberapa program lain lagi saudara-saudara yang kami bangun di daerah ini ya, BUMD tadi, mobil pemadam kebakaran, dan berapa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, pemberian insentif bagi hamba Tuhan itu, karena mereka adalah ujung tombak dalam memberikan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat kita. Maka untuk itu Henoki Era hadir untuk menjawab apa keluhan petani, apa keluhan nelayan, apa keluhan peternak, apa keluhan masyarakat yang miskin, karena kami adalah berasal dari keluarga miskin dan orang miskin, sehingga kami mengerti apa yang ada di hati masyarakat kami. Maka untuk itu dukunglah Henoki Era ya. Bukan kami elit saudara-saudara, jangan segan kepada kami. Tidak ada ring-ring, tidak ada pakai jarak. Siapa yang masyarakat mau berhadapan, mau ketemu dengan Henoki Warubu, seandainya bupati ke depan, jangan segan-segan masyarakat, tidak pakai ring 1, ring 2, tidak Bapak Ibu semua, karena masyarakat ingin ketemu dengan masyarakatnya. Solusi untuk itu semua adalah Henoki Era nomor 1 dan pilih nomor 1. Syukur Bacato. Terima kasih. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, dengan berakhirnya closing statement pasangan calon nomor urut 1, maka dengan ini berakhirlah debat publik kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat pertama dengan tema debat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Semoga acara debat publik kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat pertama ini memberikan informasi yang bermanfaat tentang visi misi pasangan calon Kabupaten Nias Barat kepada seluruh masyarakat Nias Barat, sehingga pemilih dapat mengetahui tentang visi misi serta arah dan tujuan setiap pasangan. Saya sebagai moderator dan tim panelis serta mewakili KPU Nias Barat memohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kesalahan di sana sini. Sebagai insan manusia yang penuh kehilapan, sekali lagi kami mohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mohon ampun. Terima kasih kepada semua pihak, kepada semua pasangan calon yang telah berpartisipasi sehingga acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi. Semoga Kabupaten Nias Barat semakin jaya dan sejahtera. Selanjutnya acara saya serahkan kepada pembawa acara, Yahobu. Pendengar, hadirin dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Demikian debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat tahun 2020. Marilah kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih.